Dan di hari itu dia kaget banget karena melihat penampakan hantu yang mengarahkannya menuju ke sebuah aliran sungai. Apa kabar ibu? Selama 4 hari berturut-turut, hantu Zona selalu menemui ibunya dan menjelaskan kematiannya itu bukan karena kecelakaan. Pelaku penghilangan nyawa adalah ayahnya sendiri. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Teman-teman, berkaca dari kasus Vina Cirebon dan kasus penghilangan nyawa ibu dan anak di Subang, kali ini aku punya beberapa cerita singkat tentang kasus-kasus yang diungkap karena petunjuk dari arwah penasaran. Katanya, para pelaku menyerahkan diri ke polisi karena dihantui oleh korbannya sendiri. Ya, penasaran gimana kronologinya? Oke, kamu siapin cemilannya, enakin rebahnya, dan aku mulai ceritanya sekarang. Yang pertama kasusnya Frederick Fisher. Teman-teman, di tahun 1826 ada seorang petani asal Australia namanya Frederick Fisher lenyap tidak terlihat batang hidungnya. Tetangga dekatnya yang baik hati namanya George Worrell dikenal sebagai tetangga yang ramah, pendiam. Tiba-tiba aja suatu hari memasang bendera merah di depan rumah Fisher. Dimana kalau ada bendera merah di sana itu katanya ada tanda-tanda orang yang meninggoy. Ya, karena sudah berbulan-bulan Fisher menghilang, akhirnya polisi menyatakan kalau memang petani ini benar-benar meninggoy. Ya, meskipun sudah dinyatakan meninggal, warga nggak tahu ya di mana letak keberadaan jasadnya Fisher ini. 4 bulan berlalu, hantu Fisher mulai gentayangan. Suatu hari ada seorang pria bernama John Farley lagi berjalan-jalan sendirian. Dan di hari itu dia kaget banget karena melihat penampakan hantu yang mengarahkannya menuju ke sebuah aliran sungai. Hal itu tentu membuat Farley takut, tapi dia sadar ada hal yang ingin ditunjukkan hantu ini pada dirinya. Dia ikutilah. Gak lama berjalan, hantu itu lenyap dan Farley melihat ada sesosok jasad manusia dengan kondisi berdarah dan babak belur. Singkat cerita, ternyata George lah si tetangga yang baik hati tadi yang menghilangkan nyawa Fisher, tetangganya sendiri. George mengaku sudah menghilangkan nyawa korban karena katanya modusnya ingin memiliki lahan pertanian milik Frederick Fisher. Kasus yang kedua adalah kasusnya Zona Hester Shue. Pada musim dingin tahun 1897, Zona Hester Shue, seorang wanita asal Greenbrier County, West Virginia, dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan. Hal ini merujuk pada hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ibunya, namanya Mary Jane Hester, sudah ikhlas gitu ya dengan kepergian anaknya, ya meskipun hatinya masih teriris-iris, apalagi kalau teringat wajah anak perempuannya ini kayak gimana, anaknya baik hati dan lain sebagainya. Suatu hari, sesosok perempuan yang menyerupai Zona Hester Shue datang menghampiri ibunya. Dan dia ini bertanya, "Apa kabar ibu?" Selama 4 hari berturut-turut, hantu Zona selalu menemui ibunya dan menjelaskan kematiannya itu bukan karena kecelakaan. Hantu ini mengatakan pelaku penghilangan nyawa adalah ayahnya sendiri yang bernama Edward Stribingthroat Shue. Mengetahui petunjuk ini, tim dokter melakukan otopsi kembali atau otopsi ulang dan melihat memang ada bekas luka di bagian leher. Ternyata Zona tewas dengan kondisi patah leher, teman-teman. Akhirnya Edward, sang ayah, dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Zona, anaknya sendiri, dan dihukum seumur hidup. Nah, sekarang kita ke kasus yang ketiga. Ini adalah kasusnya Teresita Basa. Pada tanggal 21 Februari 1977, Departemen Pemadam Kebakaran Chicago berhasil memadamkan api yang mengamuk di sebuah apartemen.
Saat menyusuri bagian-bagian apartemennya, petugas pemadam kebakaran menemukan jasad perempuan berusia 47 tahun dalam kondisi udah hangus terbakar. Setelah diidentifikasi, jasad ini bernama Teresita Basa. Hal yang membuat kaget adalah penemuan sebilah pisau yang masih tertancap di bagian tubuh Teresita. Ada yang mengatakan di bagian dada, ada yang mengatakan di bagian kepala. Nah, maka dari penemuan itu, polisi menetapkan kejadian ini sebagai kebakaran yang disengaja oleh seseorang untuk menutupi barang bukti. Ya, terang saja, barang bukti yang ada di lokasi semuanya itu habis terlalap api. Sehingga ya, polisi jadi sulit untuk melacak bagaimana situasinya. Polisi yang menangani kasus ini teman-teman mencoba untuk melacak keberadaan pelaku tapi tidak pernah sekalipun berhasil meskipun sudah berjalan berbulan-bulan. Sampai pada bulan kelima, polisi pun memutuskan untuk melakukan pemberhentian kasus ini karena dirasa ya udah nggak ada hasilnya, barang bukti udah nggak ada, gimana lagi. Sementara itu kejadian janggal justru menimpa sahabat Teresita bernama Dr. Jose Chua dan istrinya yang bernama Remy. Kejadian ini setelah Remy kerasukan arwah sang korban katanya. Waktu itu Remy posisinya ada di Filipina. Saat kerasukan, Corin Teresia ini katanya menjelaskan kepada semua yang berada di sana kalau yang menghilangkan nyawanya itu adalah seorang pria. Jelas banget, namanya adalah Alan Shawry. Gak hanya menghilangkan nyawanya saja teman-teman. Alan juga merampok perhiasan yang dipakai oleh Teresita serta perhiasan yang ada di dalam rumah. Dia bawa semuanya gitu loh. Kejadian ini pun dilaporkan ke polisi dan tidak butuh waktu lama, polisi bisa melacak keberadaan orang itu dan menangkapnya. Ya, awalnya memang sempat si Alan ini nggak mengaku. Dia akhirnya harus menerima hukuman karena waktu digeledah, itu ternyata di rumahnya itu ditemukan perhiasan milik korban yaitu Teresita Basa. Kasus yang terakhir adalah Maria Martin. Ceritanya, pada tahun 1828, William Corder mengira kalau dia sudah melakukan penghilangan nyawa sang kekasih, yaitu Maria Martin, dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Itu menurut dia. Untuk menutupi penghilangan nyawa itu, Corder pun menulis surat kepada keluarganya Maria tentang kondisinya yang katanya itu sudah menikah dengan seorang pria, hidup berbahagia, pindah ke negara lain. Ya, awalnya pihak keluarga tuh nggak curiga ya dengan kondisi ini, iya-iya aja gitu loh. Kemudian ibu tirinya Maria, namanya Anne, itu mengalami mimpi buruk. Anne merasa seperti diberikan petunjuk. Setelah bersikeras membujuk sang suami, akhirnya Anne langsung pergi ke sebuah gudang merah sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan melalui mimpi. Siapa sangka teman-teman, ternyata di sana itu ada jasad Maria di antara lumbung padi yang menumpuk di gudang. Wow, setelah kasus ini didalami lebih lanjut, pihak berwajib menjatuhi hukuman gantung kepada Corder karena terbukti bersalah. Terbukti terlihat dari sidik jarinya yang memang ada pada jasad Maria. Ya, itu tadi teman-teman beberapa kasus yang diungkap karena mendapat petunjuk dari arwah penasaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mirip atau kalian tahu cerita ini mirip dengan cerita apa ya? Terima kasih sudah menyimak, bantu like, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di cerita mistis selanjutnya. Bye!